Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-379 ini, dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Rogo Penatas, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Tato sebagai Panci Parasu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dari tempat persembunyiannya, Pinaka Swasti Ratu melihat betapa terpukul hati Rogo Penatas menyaksikan mayat teman-temannya. Pinaka Swasti Ratu melihat betapa Rogo Penatas justru tidak mampu berbuat apa-apa kecuali termangu. Waktu kemudian terus bergerak hingga kemudian tiba saatnya langit di timur semburat merah. Namun di tempat itu masih terasa gelap karena kabut yang amat tebal. Rogo Penatas segera bangkit dan melangkah gontai, tertatih seperti tidak bertenaga. Rogo Penatas menelusuri jalan setapak menuju tempat persembunyian Rahastri Kandi dan kawan-kawan. Kensi, di luar sana, aku kira matahari sudah menyembul. Pagi telah datang. Apa kira-kira yang terjadi di sana? Hari masih gelap, Kakang. Tidak, di dalam gua ini, segala sesuatu memang kelihatan masih gelap. Akan tetapi, di luar sudah pagi. Ya, benar.
Aku merasa waktu bergerak lama sekali. Apa yang kita lakukan? Kita bersembunyi di tempat ini sampai kapan? Entahlah. Jika kita keluar, Uma Durga dengan mudah menangkap kita kembali. Dan perlakuan yang akan kita terima, ngeri aku membayangkannya. Ada orang. Kalian masih berada di situ? Oh, Kakang Penatas? Iya, aku. Di Ajeng Pinaka sudah tidak ada di atas lagi. Apa yang terjadi? Dia mati. Menurut Bapak Loggawe, di Ajeng Pinaka menang. Ia berhasil mengalahkan perempuan bermata tiga itu. Akan tetapi, Kenapa kamu? ia pergi. Aku tidak tahu apa sebabnya. Tetapi ia pergi. Bapak Brahmana Loggawe tidak mau bercerita apapun. Ia menyusul. Ketika aku desak untuk menceritakan sesuatu, Bapak Loggawe mengatakan bahwa kalian mengetahui alasannya. Benarkah? Kenapa? Kenapa semuanya menoleh pada Paman Sakyamurti? Ada apa? Aku mengetahui sebabnya, anak muda. Benarkah? Pinaka pergi karena ia tidak mau bertemu dengan aku. Dia jijik kepadaku. Mengapa? Sebenarnya ia anakku. Tidak mungkin. Mustahil. Aku mengetahui dengan sebenarnya. Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu adalah anak tunggal guruku Pigaluk Urang. Iya, itu pun juga benar. Kalau Urang sebenarnya adalah adik kandungku. Dan aku pula yang telah membunuhnya. Kau yang membunuh guruku. Kau mendendam, anak muda. Iya. Seharusnya aku memang mendendam. Dan aku tidak keberatan jika kau lampiaskan dendamu kepadaku. Dengarlah. Aku adalah saudara tua. Aku mempunyai 2 orang adik yang terlahir kembar. Kedua adikku itu bernama Galuk Urang dan Dewa Hastu. Lalu muncullah di antara kami bertiga seorang gadis yang cantik jelita yang memecah kerukunan kami bertiga. Sayang, gadis itu tidak memilihku. Ia memilih Galuk Urang. Aku yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku perkosa gadis itu untuk kemudian aku campakkan. Dan perbuatanku ternyata berbuah. Gadis itu hamil. Gadis itu kemudian melahirkan. Dan untuk perjuangannya melahirkan itu harus ditebus dengan sangat mahal nyawanya. Anak muda, inilah aku yang sebenarnya. Dan bayi yang telah lahir itu siapa? Pinaka. Benar. Dan kau yang membunuh guruku? Iya. Oh, betapa jahatnya kau. Kau perkosa calon istri guruku dan kau membunuhnya pula. Iya. Agar jangan aku disebut bertindak pengecut. Bangkitlah. Ayo lawan aku. Jangan lakukan itu. Orang itu ternyata memang tidak punya peri kemanusiaan. Adalah wajar jika di Ajeng Pinaka ingin membunuhnya, bukan sekedar membuktinya. Biarlah aku yang akan mewakilinya. Aku akan membalas kematian guruku. Ayo Kiai, jangan pedangmu lawan aku. Bunuh saja aku, anak muda. Aku tidak akan melawan. Jangan bertindak pengecut. Ayo berdirilah, kataku. Jika aku penuhi keinginanmu, anak muda, kau tidak akan menang melawanku. Gurumu saja mati di tanganku, apalagi kau. Tetapi aku memang sedang merindukan kematian. Jangan kau merasa sungkan. Bunuhlah aku, anak muda. Aku merasa bosan hidup di dunia ini. Kau lihat sendiri. Pinaka anakku tidak sudi menemuiku. Padahal aku berharap. Aku merindukannya. Aku berharap ia menemuiku.
memberi kesempatan kepadaku untuk menjadi ayahnya. Atau aku berharap anakku sendiri akan bersedia mengantarkan kematianku. Ternyata di hadapan Pinaka Swasti Ratu, aku jauh lebih menjijikkan daripada binatang. Bunuh saja aku, anak muda. Jangan ragu-ragu, lakukanlah. Baik. Kau melawan atau tidak aku penuhi. Nah, bersiaplah untuk mati. Di mataku, kau memang tidak mempunyai ruang untuk hidup. Guruku mati di tanganmu. Sekarang bersiaplah, melawan atau tidak melawan, kau akan mati di tanganku. Apa yang kau lakukan? Aku hanya mencegahmu. Minggir kau, minggir. Harus membunuhnya. Tidak, Kakang. Kau tidak boleh membunuhnya, karena kau tidak berhak. Siapa bilang aku tidak berhak? Orang itu mempunyai hutang nyawa padaku. Orang itu telah membunuh guruku Galung Urang. Aku sebagai muridnya, aku berhak menagih hutang itu. Dan kau akan dicap sebagai pengecut karena kau membunuh orang yang tidak mau melawan. Aku dengan senang hati akan menyebarluaskan kepada siapapun yang aku temui di perjalanan dan bercerita tentang apa yang kau lakukan. Bagaimana? Suruh orang itu bangkit dan melawanku, agar aku tidak disebut pengecut. Ayo Ki Sakyamurti, bangkitlah dan lawanlah Rogo Penatas. Bangkit dan gunakan ilmu yang kau punyai, agar aku tidak disebut sebagai lelaki yang tidak tahu diri, lelaki pengecut. Ayo! Baik, anak muda. Tidak. Pertempuran ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Paman harus ingat pada Bibi. Juga putri Paman yang akan segera melahirkan bayinya. Siapa yang akan melindungi mereka? Jika Paman merindukan kematian, siapa Paman? Sakyamurti yang telah tertatih-tatih berdiri dengan tubuh yang masih lemah itu termangu. Tiba-tiba membayang di kelopak matanya istrinya yang dengan tulus mencintai meskipun perlakuan buruk telah diberikan padanya. Juga Warapalupi yang hamil tua. Sakyamurti menggigil, tubuhnya kembali lunglak. Namun sementara itu Rogo Penatas tetap merasakan kobaran api di dadanya. Kalian berdua menggila. Jangan menghalangi aku. Lihat, orang itu telah berdiri dengan gagahnya untuk menghadapi aku. Kami berdua akan melakukan perang tanding, dan sebagaimana yang terjadi dalam perang tanding akan berlaku paugeran perang tanding yang harus dihormati dan tidak diganggu. Aku akan membunuhnya, dan orang itu juga akan membunuhku. Siapapun yang akan memenangkan perang tanding ini, kalian hanya menonton, tidak boleh ikut campur. Kata-katamu benar, anak muda. Yang terjadi ini adalah sebuah perang tanding. Nah, aku akan menghadapimu dengan cara seperti ini. Seranglah aku. Kau tentu mengenali ajian ini, anak muda. Gurumu yang adalah adik kandungku, Galung Urang, juga menguasainya. Aji ini disebut Kakang Kawah Adi Ari-Ari, atau juga disebut Kakang Barep Adi Rakil. Perang tanding belum mulai. Kau sudah menggunakan ajian itu. Aku tidak mau bertele-tele. Baik, meski kau bersembunyi di balik bayangan semu, aku akan menemukanmu yang sebenarnya. Setan alas. Kau telah menyerang bayanganku, anak muda. Tinggal dua lagi yang lain. Baik. Kau telah menyerang dua bayanganku, anak muda. Tinggal satu. Seranglah. Rogo Penatas menggeretakkan gigi oleh kemarahannya karena merasa diremehkan. Pedangnya diayunkan silang menyilang di depan dadanya dan kemudian diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Rogo Penatas telah siap untuk menyerang. Dua tubuh Sakyamurti telah diserangnya, namun dia hanya membabat dua bayangan semu. Maka tinggal satu sosok tubuh lagi yang diyakini sebagai lawan yang sebenarnya. Rogo Penatas mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tunggu! Minggir kau. Jangan halangi aku. Yang terjadi ini tidak ada bedanya.
Sama saja dengan kau membunuh orang yang tidak melawanmu. Orang itu telah menggunakan ajiannya. Apa artinya? Kau telah diberi kesempatan untuk menyerang 3 kali berturut-turut. Yang pertama kau salah menyerang. Yang kedua kau salah menyerang juga. Maka yang ketiga, kau tentu tidak akan salah lagi. Sementara Paman Sakyamurti sama sekali tidak bermaksud menyerang. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pembantaian. Lain jika Paman Sakyamurti menggunakan ajian lainnya, Rogo Bojro misalnya, yang akan dipergunakan dengan sepenuh hati, bukan sekedar mengalah. Baik, orang tua, ayo gunakan ajian Rogo Bojro. Aku juga akan menggunakan ajian itu. Sakyamurti memejamkan matanya. Nampak ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya. Tangan kanannya mengepal meremas-remas. Matanya kemudian menerawang memandang lubang gua yang menghubungkannya dengan dunia luar. Di sana nampak kabut yang tebal berarak. Sakyamurti menggigit bibir, merapatkan geraham. Dia merasa membutuhkan sesuatu untuk menumpahkan beban hatinya. Dan tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba Sakyamurti meloncat. Rogo Penatas benar-benar tercekat hatinya menyaksikan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja seperti tidak memerlukan ancang-ancang, Sakyamurti meloncat. Tangan kanannya yang telah mengepal kekuatan aji Rogo Bojro menghajar dinding goa. Tiba-tiba dinding itu jebol, tembus ke ruangan lain. Serpihan-serpihan bebatuan berhamburan kemana-mana, membuat Rogo Penatas benar-benar mematung. Sebuah pesona telah membelenggunya. Anak muda, yang kau saksikan tadi adalah kekuatan puncak dari aji Rogo Bojro yang aku punyai. Ada 3 orang yang menguasai aji itu. Yang pertama adalah aku sendiri. 2 orang yang lain adalah adik kandungku yang juga gurumu, Galuh Urang. Dan yang seorang lagi adalah saudara kembar Galuh Urang, Biku Dewa Hastu. Aku tidak menurunkan ajian itu kepada siapapun. Dewa Hastu mungkin menurunkan ajian itu kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan Galuh Urang. Galuh Urang tentu menurunkan ilmu pamungkas itu kepadamu. Nah, anak muda, bagaimana? Apakah kau sudah mampu mengukur? Apakah kekuatan puncak dari aji Rogo Bojro yang kau kuasai itu mampu menyamai apa yang aku lakukan? Mengapa diam, anak muda? Kau sedang merenungi, membandingkan, apakah kemampuanmu menyamai apa yang telah kulakukan? Nampaknya belum. Jika demikian, konyol jika aku mengharapkan kematian darimu, anak muda. Semuanya saja. Selamat tinggal. Paman, tunggu! Jangan pergi, Paman! Paman! Aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih? Apa yang terima kasih? Kenapa kau mengucapkan terima kasih? Mataku terbuka. Aku baru saja berlaku tidak pantas. Aku tidak tahu jika aku benar-benar membunuh Paman Sakyamurti. Lalu bagaimana sikap Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu kepadaku? Apakah ia akan memujiku atau justru sebaliknya? Syukurlah jika kau menyadari akan hal itu. Di luar langit telah semburat terang. Sudah saatnya kita keluar dari tempat ini. Mungkin aku memerlukan bantuan kalian berempat untuk menyelenggarakan pembakaran mayat-mayat saudara seperguruan serta korban-korban lainnya. Tentu kami tidak berkeberatan. Kesehatan Rahastrikan, Paksi Jalak Kuning atau Panji Garit, Panji Parasu dan Kensi Winareswari sedikit berangsur pulih. Mereka kemudian keluar dari persembunyiannya. Namun manakala mereka semakin dekat, Rogo Penataslah yang terkejut. Ada apa, Kakang? Pekerjaan kita telah dikerjakan oleh orang luar. Siapa yang melakukan? Entah. Bagaimana Kakang Rogo Penata? Berhati-hati semuanya. Aku merasa curiga dengan keadaan ini. Apakah Uma Durga yang melakukan? Aku sedang berpikir demikian. Apakah Uma Durga yang melakukan? Oh, celakalah kita semuanya. Kalau perempuan yang mempunyai hati bengis luar biasa, didukungi ilmu yang sangat tinggi itu kembali kemari. Rasanya tidak. Bukan.
Rasanya tidak bagaimana. Aku yakin sekarang bukan Uma Durga yang kembali dan melakukannya, tetapi orang lain. Iya, aku yakin hal itu. Bagaimana Kisanak Rogo Penatas? Apakah kau melihat sesuatu? Iya, memang ada yang membingungkan. Apakah itu? Yang melakukan semuanya itu bukan Uma Durga. Dengan maksud menyelesaikan upacara pengorbanannya yang gagal. Jelas bukan. Uma Durga tidak akan menggunakan mayat-mayat. Yang dikorbankan harus orang yang masih bernyawa. Jika demikian, yang melakukan pekerjaan itu adalah orang yang bermaksud baik. Benar. Ketika aku tinggalkan tempat ini untuk menemui kalian semuanya di persembunyian dalam goa, bangunan itu sudah terbakar. Tetapi yang di sana tidak, dan yang di sana, dan itu juga tidak. Yang melakukan tentu bukan Uma Durga. Bukankah sebelumnya kayu-kayu itu basah karena hujan yang deras? Benar. Dibutuhkan kayu-kayu yang kering untuk membakar mayat-mayat itu? Di Ajeng Pinaka ternyata memiliki sebuah kejutan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ia memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, melampaui ketinggian ilmu mendiang guruku. Ya, aku yakin untuk mengeringkan kayu-kayu yang basah itu bukan merupakan kesulitan baginya. Ya, nampaknya memang demikian. Nah, apakah itu berarti yang melakukan semuanya ini adalah Kang Mbok Pinaka? Bibi Swasti Ratu berarti masih berada di sekitar tempat ini? Jika Uma Durga bukan orang yang melakukan, dan ternyata itu memang tidak mungkin, lalu siapa? Siapa yang melakukannya? Benar. Tentu Bibi Pinaka yang melakukan. Di Ajeng Pinaka telah pergi. Bapak Brahmana Logawi telah menyusulnya pula. Aku tidak yakin Bibi Pinaka hanya tidak mau bertemu dengan kita semuanya. Ia masih berada di sekitar tempat ini. Bibi! Bibi Pinaka! Keluarlah! Aku tahu kau bersembunyi di sekitar tempat ini. Keluarlah, Bibi! Aku akan berbicara hal yang sangat penting denganmu. Keluarlah, Bibi! Keluarlah, Kang Mbok. Aku mempunyai persoalan yang penting yang harus kusampaikan kepadamu. Keluarlah! Jangan bersembunyi. Bibi! Keluarlah! Kang Mbok, keluar! Untuk sejenak lamanya, pembicaraan di antara mereka terhenti. Yang terdengar hanyalah sisa-sisa perapian yang melahap kayu-kayu dengan rakusnya, seolah santapan yang paling lezat. Namun meski Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari berteriak sekeras-kerasnya, yang mempunyai nama tidak muncul menemui mereka. Mungkin Bibi sudah jauh meninggalkan tempat ini. Atau sebenarnya masih berada di sekitar tempat ini. Tapi ia memang tidak berniat bertemu dengan kita. Aku ada cara. Bagaimana, Bibi? Kang Mbok Pinaka, keluarlah. Jangan bersembunyi. Temuilah aku. Aku akan bertanya dan bercerita tentang Kakang Kameswara. Ayo, keluarlah Kang Mbok. Benar, Bibi. Keluarlah. Ada soal penting tentang Kakang Kameswara. Ditunggu beberapa saat lamanya, tetapi ternyata Pinaka Swasti Ratu masih belum juga menampakkan diri. Terlihat sekali Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari menjadi kesal sekali. Rogo Penataslah yang kemudian bertanya-tanya dalam hati. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.